Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Afrizal. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai pengajian pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, teman-teman, para hadirin, barakallahu fikum. Eh, Sebagaimana yang kita ketahui bersama, biidznillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema menjaga akidah di zaman penuh fitnah. Eh, Fitnah, apa itu fitnah? Insya Allah nanti akan disampaikan. Dan perlu disampaikan di awal bahwa seseorang ketika dia sangat perhatian dengan agamanya, ya, dia berusaha untuk mempelajari Islam, kemudian dia juga berusaha untuk menerapkannya, maka biiznillah dengan izin Allah dia akan mengetahui bahwa di tengah-tengah kita sekarang ini banyak sekali fitnah, ya. Apalagi kalau dia sudah membahas tentang apa itu fitnah yang dimaksud. Dan insya Allah nanti akan kita sampaikan. Dan memang masalah kehidupan dunia ataupun zaman, kalau kita perhatikan ya secara realitas yang ada, kemudian juga ternyata telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa semakin lama ketika zaman semakin jauh dari masa Rasulullah SAW, ternyata kehidupan itu ya semakin buruk. Dan ini yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau pernah menasihati ya atau menasihatkan para sahabat dengan kata-kata beliau, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu ya'ti fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi badahu syarrun minhu hatta talqu rabbakum. Sesungguhnya tidak ada masa ataupun zaman yang datang pada kalian melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk, ya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kehidupan semakin lama ya semakin banyak sekali fitnah yang ada di tengah kita. Dari beberapa contoh yang akan saya sampaikan nanti insya Allah kita akan bisa memahami ternyata fitnah itu seperti itu. Ya, contohnya kalau dahulu ya manusia ataupun orientasi orang-orang terkhusus yang kita fokuskan kaum muslimin, ya kebanyakan dari mereka orientasinya adalah akhirat. Ya, tapi di tengah-tengah kita sekarang ini ya maka banyak sekali yang orientasinya adalah dunia, dan dunia adalah fitnah. Dunia adalah fitnah. Kemudian di satu sisi juga dahulu ilmu itu sulit didapatkan, tapi sekalinya didapatkan diamalkan. Kalau zaman sekarang kita mudah mendapatkan ilmu, bahkan di rumah sambil rebahan kita bisa mendapatkan ilmu, tapi untuk pengamalannya ternyata sangat-sangat kurang. Jadi maklumat, ya data-data, informasi tentang ilmu agama ini mudah sekali sekarang. Sehari kalau kita mau peduli, ya bisa puluhan hadis, ya, atau bahkan lebih. Tapi ternyata apa? Ternyata untuk mengamalkannya, ya, tidak usah jauh-jauh kita melihat kanan kiri, tapi lihat diri kita sendiri yang perlu ditangisi. Ya, ternyata dalam mengamalkannya itu masih sangat sangat kurang. Kemudian juga banyaknya terjadi perselisihan, ya, perbedaan, perselisihan
ya bahkan menimbulkan keburukan demi keburukan. Kemudian juga di tengah kita banyak sekali kezaliman, kelaliman, kejahatan hingga sampai menyebabkan pembunuhan. Ya. Kemudian kalau kita mau jujur juga ketika kita membahas halal dan haram, maka banyak sekali perkara-perkara yang diharamkan menyebar kemana-mana. Ya, bukan hanya khusus di ibu kota, tapi di kampung-kampung, di desa-desa, di dusun-dusun pun yang terkadang kita melihat atau husnuzon kepada masyarakatnya bahwasanya mereka adalah masih lugu-lugu, ya, ternyata lugu-lugunya mereka lo gue-gue. Ya. Jadi ternyata paham juga ya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang di ibu kota. Ya, termasuk juga di tengah-tengah kita begitu banyak ritual-ritual ya ataupun kegiatan-kegiatan yang itu merupakan bentuk pelanggaran terbesar di dalam syariat ya, kesyirikan, kekafiran ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga tak kalah pentingnya juga bahwa di tengah-tengah kita juga banyak ya banyak terjadi dan banyak tersebar syubuhat ya, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam perkara agama ya, dan ini tidak sedikit ya, di daerah ini ada info ini, di daerah itu ada info itu, di kota ada info ini lagi, baru lagi dan seterusnya. Jadi banyak pendapat-pendapat yang nyeleneh ya terkait agama, bahkan sampai jelas-jelas melanggar syariat ya, yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Nah, kalau kita mau perhatikan dari uraian singkat yang saya sampaikan tadi, hakikatnya itu adalah di antara atau secuil dari contoh fitnah yang ada. Ya, secuil atau sedikit dari contoh fitnah yang ada. Ya, ya. Makanya ya teman-teman sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, ya, barakallahu fikum, maka itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa selamat dari fitnah ini adalah jalan keselamatan. Ya, dengan kata lain itu adalah segalanya. Karena ketika seorang selamat dari fitnah, ya kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga, itulah segalanya. Ya, itulah segalanya. Ya, sampai-sampai akan tiba suatu masa yang seseorang itu lewat di kuburan, dia berharap ya laitani makana, seandainya aku ya tempatku di situ. Maksudnya dia berharap mati karena memang beratnya menghadapi fitnah yang ada ya. Nah, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud ya, inna sa'id laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah yang benar-benar dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Bahkan beliau alaihissalatu wassalam mengulanginya sampai 3 kali ya. Kemudian beliau di akhir-akhir mengatakan walaman ubtuliya fasabara fawahan ya. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang ketika dia mendapatkan ujian dia bersabar, dan alangkah baiknya orang yang bersabar menghadapi ujian tersebut ya. Ini menunjukkan bahwa ya setelah jalan keselamatan adalah selamat dari berbagai macam fitnah yang ada ya, dan itu mustahil kita bisa selamat dari seluruhnya ya. Karena memang kita hidup di zaman mimma amad bihil balwa ya. Banyak sekali ya fitnah-fitnah yang hampir sulit untuk dihindari ya, hampir sulit untuk dihindari. Ya, sehingga kalau seandainya seseorang tidak bisa 100% bersih dari fitnah, ya semoga mendekatinya itu sudah baik sekali. Hingga akhirnya bisa jadi ada orang yang terkena atau tertimpa fitnah tersebut atau terkena imbasnya. Ya, dia diuji dengan fitnah tersebut. Ya, makanya Rasul menjelaskan ketika diuji dia bersabar. Maka alangkah baiknya orang yang bersabar dikala menghadapi fitnah tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, keselamatan, kebahagiaan ya, itu adalah selamat dari fitnah. Apalagi kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang sedikit panjang yang diriwayatkan oleh Muslim, di antara penggalan yang ada beliau mengatakan ya, ta'awwadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Ta'awwadzu billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah minal fitani, ya dari berbagai macam fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terlihat maupun yang samar.
ya baik yang terlihat maupun yang terselubung. Nah, ini di antara doa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman kini ya, yang semakin ke sana nanti semakin ya naudzubillah akan buruk lagi. Ya, kalau anak-anak sekarang bilang semakin ke sini semakin ke sana gitu ya. Maka alangkah baiknya kita di zaman seperti ini kita memperbanyak doa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan ya. Atau a'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Aku berlindung pada Allah dari segala fitnah yang lahir maupun yang batin. Kemudian eh, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Apa itu fitnah? Dan apa maksud dari akidah di sini ya kita tidak akan menjelaskan panjang lebar terkait akidah ya kita secara penggunaan bahasa kalau akidah itu secara bahasanya dari kata aqada yaqidu artinya sesuatu yang diikat dengan kuat ya kalau adapun akidah yang memiliki sinonim eh, keimanan ya akidah keimanan ya maka maknanya adalah ya sesuatu yang kita yakini dengan kuat di dalam hati kita ya dan itu mencakup rukun iman dan rukun iman yang 6 beserta cabang-cabangnya. Ya, jadi ini akidah. Hakikatnya dengan kata lain kita sering mengatakan beda akidah ya contohnya penggunaan orang Indonesia maksudnya beda agama. Ya, meskipun semestinya beda akidah ini bisa jadi di kalangan internal kaum muslimin ya. Jadi ketika saya sampaikan di sini menjaga akidah berarti kita wajib menjaga keimanan kita ya menjaga akidah kita, menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita sampai kita meninggal dunia. Ya, hingga kita meninggal dunia. Ini wajib ya. Kalau tidak berarti nanti meninggal dunia dalam keburukan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia melainkan dalam keadaan Islam, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga akidah ini sangat-sangat penting sekali. Apalagi ya kalau kita benar-benar memahami bahwa berbagai macam fitnah itu sudah tersebar merajalela di tengah-tengah kita. Ya nanti kita akan memahaminya setelah membahasnya insya Allah. Kemudian apa itu fitnah? Ya, adapun fitnah ya fitnah banyak artinya. Ya, ulama menjelaskan bahwa fitnah ini memiliki lebih dari 10 makna. Ada yang mengatakan 14, kemudian ada yang menambah lagi menjadi 16 atau berapa. Intinya memiliki makna yang banyak. Ini kalau kita perhatikan dari hadis-hadis Rasulullah SAW atau demikian pula dari Al-Quranul Karim. Dan kita akan mengambil beberapa maknanya ya atau tiga sajalah. Tiga saja dari makna fitnah. Dan makna yang pertama ini yang insya Allah yang kita akan apa namanya ya yang kita maksudkan ya di dalam pembahasan ini. Fitnah maknanya ya, dari kata fatana yaftinu fitnatan ya, wow. Artinya adalah ikhtabara yakhtabiru atau imtahana yamtahinu atau ibtala yabtali. Dengan kata lain fitnah artinya ikhtibar, imtihan, ibtila. Apa itu? Cobaan. Ya, fitnah itu adalah cobaan. Fitnah adalah cobaan. Dan cobaan ulama menjelaskan ya secara globalnya terbagi menjadi dua ya ada fitnah syahwat ya ini yang terkait dengan urusan dunia ya yaitu harta tahta jabatan kedudukan demikian pula wanita itu berarti fitnah yang termasuk kalau di kala sekarang ini fitnah popularitas ya banyak orang yang rela tampil ya karena ingin ingin terkenal, ingin populer, ingin viral, ya baik baik dalam kebaikan atau keburukan. Nah ini yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya maknanya adalah fitnah ini adalah cobaan. Ya sebagaimana firman Allah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya dan kami berikan cobaan ya kami turunkan kepada kalian, kami berikan kepada kalian kebaikan dan keburukan fitnah sebagai cobaan. Ya menunjukkan bahwa cobaan
Ya, godaan itu bukan hanya pada kebaikan, bukan hanya pada keburukan, tapi pada kebaikan, pada nikmat yang Allah berikan itu pun ada cobaan, ada ujian. Ya. Ya, jadi bukan hanya ketika seorang tak terkena musibah, ya, sakit, kecelakaan atau semacamnya, tapi juga ketika dia diberikan kemudahan atau diberikan nikmat, contohnya rezeki yang melimpah atau dimudahkan untuk sekolah di kampus idaman atau kerja di tempat kerja dengan gaji yang fantastis, ya, maka ini adalah ujian, ya, bukan bukan semata-mata itu adalah nikmat, tapi di satu sisi juga adalah ujian. Makanya di antara ulama ada yang mengatakan kullu nikmatin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, hakikatnya itu adalah musibah. Ya. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, tapi ternyata tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah musibah. Diberikan uang melimpah, semakin jauh dari Allah. Musibah itu, ya. Atau demikian pula dia punya dimudahkan punya HP yang bagus, ya, memang menuntut sesuai dengan pekerjaannya atau kuliahnya, ya, atau laptop juga, ya, tapi tidak mendekatkan dirinya pada Allah, ya, maka hakikatnya itu adalah musibah. Dan ingat semua itu nanti ada hisabnya, ya. Gaji yang besar ada hisabnya, ya, demikian pula HP ada hisabnya, laptop juga ada hisabnya, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna yang kedua dari fitnah adalah membakar dengan api, ya, membakar, dan membakar tentu dengan api, ya. Al-ihraq bin nar. Ini di antara maknanya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Buruj, ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, ya. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. Nah, ini maksudnya apa? Yaitu membakar orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak taubat, ya, maka bagi mereka azab jahannam, azab di neraka jahanam, ya, walahum azabul harik, dan bagi mereka akan ada azab yang membakar, ya. Ini ada cerita tentang orang-orang kufar yang membunuh ashabul ukhdud, ya, mereka yang dibunuh di parit. Ya, silakan dibaca terjemahan plus tafsiran dari surat Al-Buruj, ya, di mana di situ diterangkan, ya, orang-orang yang menjaga akidahnya. Nah, ini contohnya menjaga akidahnya, menjaga keimanannya, kemudian akhirnya dia hendak difitnah, ya, hendak dibunuh, tapi tetap tetap menjaga akidahnya. Meskipun sampai-sampai cara membunuhnya dengan dibakar, mereka tidak peduli. Ini menjaga akidah sampai mereka meninggal dunia, akhirnya benar-benar dibakar, sehingga Allah, ya, katakan seandainya orang yang menyiksa dengan membakar dengan api itu tidak tobat, maka akan dibalas dengan hal yang sama, adzabul harik, ya, neraka jahanam dan azab yang membakar. Ya, ini makna yang kedua. Di antara makna fitnah juga adalah siksa, ya. Ya, di antara makna fitnah adalah siksa, ya, azab berarti. Ya, dzuqu fitnatakum kata Allah. Ya, rasakanlah fitnah kalian, maksudnya azab azab kalian, ya. Dan banyak sekali makna yang lainnya dari kata fitnah. Dan termasuk juga kita tambah satu juga karena ini populer di Indonesia, viral di Indonesia, ya, dari masa ke masa. Apa itu? Ucapan atau ungkapan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini dari masa ke masa, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, ini kalimat yang tidak tepat, ya, tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, ya, di dalam surat Al-Baqarah. Dan fitnah itu asyad, ya, lebih lebih berat. Kemudian orang Indonesia mengatakan lebih kejam minal qatl daripada pembunuhan. Ya, fitnah yang dimaksud di sini bukan menuduh orang lain, ya, dengan tuduhan dusta, bukan. Ya, kalau arti atau definisi fitnah di tengah orang Indonesia itu, kalau kita lihat KBBI, ya, adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan orang lain. Ya, jadi ucapan dusta, ya, yang dituduhkan pada orang lain. Ini kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi kata fitnah di Indonesia itu berbeda dengan fitnah dalam bahasa Arab. Sehingga kata
Allah di dalam surat Al-Baqarah wal fitnatu asyaddu minal qatl itu artinya bukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan bukan, tapi ya tafsirannya adalah asyirku, kesyirikan. Bahwa kesyirikan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena memang dosa syirik ya ini lebih besar ya bahkan dosa yang paling besar karena langsung menyinggung atau menyentuh pribadi Allah Subhanahu wa taala ya Allah yang dizalimi dengan kata lain. Nah, ini jangan sampai salah lagi ya. Nah, fitnah di Indonesia itu berbeda dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian, sebagaimana yang perlu disampaikan juga bahwa untuk teman-teman, untuk kita-kita di awal tadi sudah disampaikan, kalau memang kita semangat belajar agama, alhamdulillah itu adalah nikmat. Ya. Kemudian kita belajar lebih dalam, terkhusus masalah menjaga akidah, menjaga agama, ya, kemudian masalah juga halal haram. Ini betapa beratnya diri kita itu menjaga halal haram di tengah-tengah zaman sekarang ini, ya. Meskipun alhamdulillah bagi kita-kita yang tinggal di Arab Saudi terkhusus, ya, untuk sementara saya domisili di Dammam, ini di timur Arab Saudi. Ini alhamdulillah Allah mudahkan, ya. Allah mudahkan. Allah sedikit sekali fitnah tidak sebagaimana ataupun cobaan-cobaan hal-hal haram tidak sebagaimana yang ada di negara-negara yang lainnya. Ya sebagaimana kalau kita tahu di Indonesia contohnya. Ya di sini keamanan walhamdulillah ya luar biasa. Kemudian juga kenyamanan dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, seandainya ada kemaksiatan-kemaksiatan mungkin sebagaimana yang pernah kita dengarkan di kabar-kabar, maka itu sangat sedikit, ya, sangat sedikit dan tempatnya pun sangat terbatas. Ya, hanya saja mungkin media yang membesar-besarkan, kemudian juga sebagian media juga sensitif dengan Arab Saudi, ya, kurang suka atau bahkan membenci, akhirnya dibesar-besarkan. Ya, tak jarang kemudian sebagian teman-teman juga mengambil info-info dari sumber yang salah, yang keliru. Ya, dari info-info berbahasa Inggris setelah ditelusuri ternyata tidak benar. Nah, ini padahal terkait di satu sisi terkait fitnah juga ya di tengah masyarakat semestinya yang diutamakan adalah at-tatsabbut wa tabayyun. Cek dan teliti terlebih dahulu ya, sebelum menyebarkan kabar. Seandainya disebarkan kira-kira apa faedahnya, bermanfaat tidak untuk masyarakat, karena semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya. Ya, dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang dia menyampaikan satu kedustaan kemudian dengan mudahnya sampai ke penjuru dunia. Ya, nanti orang seperti itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab tertentu, ya. Maka kita tahan. Kemudian masalah fitnah juga itu sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat dahsyat. Ya. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya banyak sekali tentang fitnah. Ya, kalau kita buka kitab-kitab para ulama, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya, atau buku-buku yang membahas tentang fitnah secara khusus, ya, maka dibawakan di situ fitnah-fitnah dari masa ke masa, ya, sampai sekarang ini. Ya, sampai sekarang ini. Saya akan sampaikan beberapa contoh dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kita melek. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la taqumu sa'ah hatta taqtatila fi'atan 'azimatan yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuhuma wahidah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada dua kubu besar, ya, dua kelompok besar yang saling bunuh membunuh. Ya, sementara ya saling bunuh membunuh sampai-sampai korbannya memakan banyak jiwa, sementara seruan mereka satu. Ya, mereka sama-sama Muslim, sama-sama Islam. Ya, ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud ini adalah perseteruan antara Ali dan Muawiyah. Ya, antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dan pada saat itu sahabat berseteru, ya, sampai terjadi peperangan, ya, hingga beberapa kali dan banyak korban. Dan di satu sisi juga banyak sahabat yang menyesal pada saat itu. Mereka menangis, ya, mengingat kisah-kisah, mengingat kejadian tersebut. Ya, padahal seruan mereka sama, yaitu
yang mengajak untuk beribadah pada Allah semata. Ya, tapi itulah fitnah. Nah, ini contoh fitnah dan ini fitnah yang dahsyat, ya. Ketika terjadi konflik di antara kaum muslimin, di antara sesama kaum muslimin. Ya, kalau di zaman dahulu, di zaman sahabat saja mereka bisa terkena fitnah, ya, konflik antara satu dengan yang lainnya. Apalagi ketika masa atau zaman itu jauh dari masa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, jadi kita tidak boleh merasa aman dari fitnah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW di hadis yang sama ya melanjutkan wa tadharul fitan wa yakthuru al-harju wa huwal qatlu. Ya. Kemudian sampai juga akan muncul di antara tanda hari kiamat atau hari kiamat tidak akan tegak sampai banyak terjadi fitnah. Ya. Banyak terjadi fitnah, banyak terjadi pembunuhan dan fitnah itu akan terbuka ya setelah wafatnya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ya karena memang di antara yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar ini ibaratnya seperti pintu ya ketika pintunya sudah didobrak ya Umar meninggal dunia maka terjadi banyak fitnah ya fitnah dimulai dari apa eh, zaman seperti zaman Utsman bin Affan yang dibunuh sementara beliau sedang membaca Al-Qur'an ya. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib juga yang dibunuh ya termasuk kita tahu Umar juga dibunuh dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi ya. Kemudian Utsman bin Affan dibunuh dikepung terlebih dahulu beberapa hari hingga akhirnya berhasil masuk mereka dan membunuh Utsman ya. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya. Jadi dari cikal bakal orang-orang Khawarij yang memberontak ataupun yang tidak taat pada pemimpin ya, sudah muncul di zaman Rasulullah yang mengkritik ya atau membantah pembagian ghanimah atau harta perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan idil ya Muhammad berlaku adilah wahai Muhammad padahal yang dikritik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian akhirnya di dari masa-masa akhir sahabat ya, dari Umar kemudian zaman Utsman semakin banyak muncullah mereka kemudian zaman Ali bin Abi Thalib dan beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya bahkan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala ya dengan berdalil dengan Al-Qur'anul Karim ya ini fitnah ya sehingga ada sekte-sekte sempalan ya ada khawarij dan sebagainya ya, ini fitnah-fitnah yang telah berlalu ya dan ini konflik yang mengerikan ya sampai akibatnya banyak terjadi pembunuhan ya, banyak sahabat yang dibunuh juga juga seperti juga di masa antara Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dengan Abdullah bin Zubair ya Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma ya terjadi peperangan bahkan sampai di tengah Ka'bah ya sebagian dari Ka'bah terkena terkena serangan. Ini juga terjadi fitnah di tengah-tengah mereka. Nah, ini fitnah yang sangat-sangat mengerikan karena terjadi antara sesama kaum muslimin, konflik antara sesama kaum kaum muslimin, ya, yang tentu saja satu sama lain terfitnah atau tergoda dengan yaitu usaha dari syaitan untuk menyesatkan mereka, yang kemudian apa yang terjadi di tengah mereka kita menyikapinya bahwa yang baik mereka akan menuai hasilnya, yang buruk ya mereka yang akan bertanggung jawab bukan kita. Adapun sahabat semuanya hakikatnya adalah mereka adalah orang-orang yang baik ya, orang-orang yang udul, orang-orang yang adil, yang lurus agamanya. Hanya saja Allah uji dengan itu ya, dan itu ujian yang berat, ujian yang begitu begitu berat ya. Sehingga kita tidak boleh menyalahkan kubu yang ini atau kubu yang itu. Yang ada Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ya, jadi mereka sebagai umat yang luar biasa yang banyak keutamaannya yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang datang setelahnya. Ya, mereka umat yang banyak dipuji dari masa ke masa, bahkan sebaik-baik umat ya dari umat-umat para nabi yang ada. Intinya bahwasanya mereka adalah ya orang-orang yang tidak boleh kita tunjukkan kalimat-kalimat buruk kepada mereka. Nah, itu konflik umat yang begitu mengerikan pada saat itu. Kemudian juga fitnah, contoh hadis fitnah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitana, ya, ka qita'il lailil mudlim. Hendaknya kalian bersegera untuk beramal soleh, ya. Rajinlah beribadah sebelum datang fitnah demi fitnah.
Di mana kalau fitnah itu datang, kita ilail mudlim seperti lipatan-lipatan malam. Semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin gelap, semakin pekat, ya, semakin mengerikan, semakin dahsyat. Ya, makanya di hadis ini Rasul memerintahkan kita, menyuruh kita agar jaga amalan kita. Ya. Kemudian lanjutan dari hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau mengatakan, ya yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafir. Ya, pagi hari seorang itu dalam keadaan mukmin, sorenya kafir. Atau sebaliknya, sore hari dalam keadaan mukmin, besoknya kafir. Ya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya ya dengan segelintir dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau memang fitnah sudah begitu dahsyat berkecamuk dalam jiwa, ya, jiwa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka sampai-sampai rela ya menjual agamanya demi sesuatu yang dia inginkan, dia dambakan ya ketika dia sudah terkena fitnah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bagaimana bahaya fitnah ya. Satakunu fitanun ya akan muncul fitnah demi fitnah. Al-qaidu fiha khairun minal mashi. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang minal qaim, daripada orang yang berdiri. Yang menunjukkan kalau duduk dia tidak tampak fitnah itu, ya dia selamat dari berbagai macam fitnah yang ada, dia diam, ya. Kalau berdiri maka akan lebih kelihatan, ya. Kemudian wal qaim khairun fiha minal masyi. Yang berdiri saja itu lebih baik daripada yang berjalan, ya, daripada berjalan menuju ke fitnah. Wal masyi fiha khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan ini lebih baik daripada orang yang berlari, ya. Man tasyarrafa laha tastashrifu faman wajada minha malja'an aw ma'adan falya'udz bih. Dan orang yang mendatanginya, ya, mendatanginya, maka dia begitu dekat dengan kebinasaan. Maka dia akan dibinasakan oleh fitnah tersebut. Ya, maka itu siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung, berlindunglah. Ya, siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung, berlindunglah. Ya. Nah, ketika zaman begitu semakin buruk, kemaksiatan merajalela, konflik demi konflik terjadi, ya, di hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa siapa yang punya kampung halaman, hendaknya dia pulang ke kampung halaman. Ya. Siapa yang punya unta, sudah dia sibuk mengurusi untanya. Siapa yang punya sapi, hendaknya dia sibuk mengurusi sapinya. Siapa yang punya kambing, dia sibuk mengurusi kambingnya. Ya, di hadis yang lainnya juga disampaikan ya akan tiba suatu masa bahwa harta terbaik seorang hamba adalah kambing. Kambing yang dia bawa ya menyelusuri lembah demi lembah ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dia dia lari dengan agamanya ya dari fitnah. Nah, ini karena apa? Karena membawa kambing itu lari ke sana kemari menjauh dari fitnah. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya ketika sudah merajalela fitnah, godaan, ujian, cobaan, konflik di tengah manusia, maka keselamatan adalah segala-galanya. Ya, keselamatan adalah segala-galanya. Kemudian juga Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa ya di dalam hadis beliau riwayat An-Nasa'i, inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Umat kalian ini dijadikan afiyahnya, keselamatannya itu pada generasi-generasi awalnya. Wa inna akhiraha sayusibuhum bala'un wa umurun yunkirunaha. Adapun di akhir-akhir dari umat ini akan ada banyak cobaan dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Nah, ini kalau kita mempelajari, kita mendalami, akan tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dan banyak sekali hal-hal yang kita ingkari dalam hati kita, ya. Tidak mudah untuk benar-benar selamat 100%. Taji'u fitanun fayudaqiq ba'duha bi ba'd. Ya, Rasulullah melanjutkan akan datang fitnah demi fitnah, kemudian fitnah yang satu ini akan mendorong kepada fitnah selanjutnya. Fataji'ul fitnatu fayaqulul mu'min. Kemudian hingga akhirnya muncul fitnah. Dan seorang mukmin sampai berkata, ya ini mukmin yang menjaga akidahnya, dia mengatakan hadhihi muhlikati, wah ini saatnya sudah mati saya ini. Ya binasa saya ini di hadapan fitnah ini. Tapi kata Rasulullah, summatan kasyif. Ya, summatan kasyif. Tapi ternyata fitnah itu tersibak, ya, hilang. Tsumma taji'u, kemudian datang lagi fitnah yang lainnya, fayaqulu, mukmin yang menjaga akidahnya mengatakan hadhihi muhlikati. Ya, ini adalah kebinasaanku, tsumma tankasyif. Kemudian tersingkap lagi. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan dua poin penting ya setelah membawakan hadis ini, faman ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al jannah faltudrikhu mautatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir. Maka itu siapa yang ingin untuk dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka,
hendaknya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, berarti apa? Menjaga akidah. Ya. Nah ini makanya tugas kita terus dalami rukun iman yang enam, ya, yang benar-benar sesuai dengan dalilnya. Karena keimanan ataupun masalah rukun iman ini, ya, dan belajar agama juga ya dengan dalil, dan dalil yang kita ketahui adalah Al-Quran dan hadis, dua sumber hukum Islam. Dan tentu saja juga melalui ulama-ulama yang terpercaya, yang benar-benar ulama. Nah, jadi jaga akidah tersebut jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Kemudian yang kedua, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Di hadis yang kedua, ya Rasul memerintahkan hendaknya dia bermuamalah dengan orang lain sebagaimana dia ingin orang lain bermuamalah dengan cara tersebut kepadanya. Ya, berarti dia menunjukkan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, ya, ucapan yang baik, tutur kata yang baik, kemudian sikap-sikap yang baik. Ya, sebagaimana dia ingin orang lain pun menyikapinya, ya, menyikapi dirinya pun dengan sikap yang sama. Nah, berarti dua poin penting ini juga merupakan cara untuk menghadapi fit fitnah. Lalu, fitnah itu apa saja? Banyak sekali fitnah. Kita akan sampaikan secara singkat ya. Eh, Fitnah secara umum itu terbagi menjadi dua, ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu terkait dengan syahwat, ya, berarti tentang nafsu syahwat. Nafsu syahwat, ya. Seorang cinta dunia, suka dunia, ya, suka wanita, yang wanita suka laki-laki, ya, kemudian terjalinlah hubungan sebelum nikah, ya. Kita tidak katakan sampai zina, ya, sebelum sampai berzina saja sudah banyak masalah besar yang ada di situ, ya. Kalau mau diperinci ya dalil-dalilnya, maka akan banyak larangan-larangan yang dilakukan oleh orang yang pacaran. Nah, ini juga fitnah di tengah-tengah kita. Coba silahkan tanya sama Simbo, ya. Simbo tanya sama ibu atau bapak atau kakek nenek, bagaimana dulu orang-orang kalau suka dengan yang lainnya. Ya, itu jauh-jauhan, lihat-lihatan, sudah suka, ya, kemudian sudah selesai, gitu-gitu saja, hingga akhirnya mungkin minta untuk dinikahkan. Tapi semakin ke sini, kata anak sekarang, ya semakin ke sana, semakin banyak gaya-gaya, cara-cara bermaksiat mereka dengan dalih pacaran, penjajakan, dan lain sebagainya. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Ya, bahkan akhir-akhir ini juga ada istilah, ya, apa namanya, jatah jatah mantan gitu ya. Na'udzubillah. Saya baca kok ngeri sekali hal-hal seperti ini di tengah-tengah anak muda sekarang ini. Nah, ini sebagai contoh juga kalau seandainya kita mempelajari agama, berusaha untuk berpegang teguh dengan sesungguhnya, kita mengetahui bahwa untuk menjaga fitnah dunia yaitu tidak tidak mudah, ya. Jadi harta, wanita, tahta atau jabatan, di antara yang popularitas, nah itu di antaranya. Ya, kemudian saya akan sedikit perinci sebelum nanti juga ada fitnah yang kedua, fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini berarti terkait penyimpangan agama, ya, ghazwul fikri, perang pemikiran. Banyak kerancuan-kerancuan yang dihiasi sedemikian pula, sedemikian rupa, kemudian tampak indah. Dihiasi oleh syaitan, baik dari golongan jin ataupun manusia, ya, pendapat-pendapat yang nyeleneh tampaknya bagus atau baik, ya, atau mungkin elegan atau apalah, ya, logis, ya. Padahal hakikatnya itu adalah kekeliruan yang nyata bagi orang yang belajar agama, belajar akidah. Baik, secara singkat, contoh yang pertama fitnah harta. Ini berarti terkait fitnah syahwat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan inna likulli ummah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya bagi setiap umat, ya, setiap bangsa itu ada fitnah tersendiri, dan fitnah umatku adalah harta. Nah, ini kalau kita bicara harta, siapa saja kena, ya, siapa saja kena. Ini masalah syahwat, termasuk syahwat, ya. Bisnis tidak amanah, jualan tipu menipu, ya, bahkan bisnis untuk akhirat pun ada tipu-tipu juga, ya, bisnis umroh, haji, travel haji umroh juga tipu menipu, ya, demikian pula banyak sekali bisnis-bisnis yang haram, ya, judi online, pinjaman online yang di mana di situ ada riba, ya, kemudian juga miras, ya, minuman keras yang naudzubillah ternyata digandrungi oleh banyak orang juga, ya.
ya, kemudian bisa jadi bisnis skincare, ya, menipu, ya, ribut warisan, ya, ribut warisan sampai rela atau sampai tega membunuh atau mengusir orang tuanya yang masih hidup, ya, karena urusan warisan. Nah, juga termasuk utang yang tidak dibayar, ya, atau demikian pula seandainya ada yang gemar belanja dikit-dikit check out, dikit-dikit check out, nggak tahu barang dibeli itu untuk apa, numpuk di rumah bisa jadi. Pokoknya selama punya fulus seakan-akan halal segalanya, boleh segalanya. Padahal, ya, silahkan belanja, ya, silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian, tapi jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, ya. Jangan berlebihan. Ya, kalau berlebihan, ya, maka ingat akan ada hisabnya. Ya, dan hisab harta ini paling berat, ya, karena Rasulullah SAW menjelaskan akan ditanya dua hal, ya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana asalnya, bagaimana cara mendapatkannya, halal atau haram, kemudian yang kedua bagaimana cara membelanjakannya. Ya, jadi hisab harta ini paling berat karena dihisab dengan dua dua cara, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara masalah fitnah harta, kalau mau dirinci sangat banyak sekali realita realita yang ada di tengah-tengah kita. Ya, makanya kita berusaha cari rezeki dengan cara yang halal. Sedikit tapi berkah itu adalah segala-galanya. Daripada banyak tapi tidak berkah, ya. Sedikit tapi berkah. Ya, ini bisa mencukupi mungkin keluarga besar, ya, cukup untuk sekolah anak-anaknya. Dia tidak punya utang, dia jarang sakit dan seterusnya. Alhamdulillah itu berkah. Daripada banyak, ya, ternyata dia masih jiwanya itu masih kurang, merasa kurang. Akhirnya kredit, akhirnya kredit kendaraan, di situ ada ribanya. KPR rumah, ya, di situ ada ribanya. Kemudian juga dan lain sebagainya. Mungkin anak-anaknya atau dia sakit, menghabiskan pendapatan yang keuntungan yang banyak tadi, ya, itu berarti tidak berkah atau digunakan untuk judol, ya, judi online atau judi slot atau apa lagi. Itu berarti tidak berkah. Keluar malam hari, dirinya stres, akhirnya minum khamr, beli miras, ya. Nah, ini tanda bahwasanya harta tersebut tidak berkah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Contoh juga adalah fitnah wanita. Ya, Rasul mengatakan fattaqudunna wa taqun nisa, ya, takutlah kalian terhadap dunia, hati-hatilah, ya, terhadap dunia, dan hati-hatilah terhadap fitnah. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa. Karena fitnah pertama Bani Israel adalah terkait wanita. Ya, ini juga mengerikan karena fitnah wanita ini bukan khusus untuk orang-orang tertentu atau kalangan tertentu, bukan untuk khusus orang yang borjuis, orang berduit, orang papan atas, tidak. Dari atas sampai bawah, dari orang yang bodoh agama sampai yang paham agama, ya, ini semuanya adalah berpotensi untuk terkena fitnah fitnah tersebut. Dari orang yang jahil sampai orang yang alim, dari orang yang semangat ngaji baru kemarin sampai orang yang sudah bertahun-tahun belajar agama, ya. Jadi hati-hati, fitnah ini tidak mudah. Kecintaan laki-laki terhadap wanita ataupun sebaliknya. Makanya pintu masalah wanita kita berusaha untuk menutupinya. Dan ini yang telah disampaikan oleh Allah, ya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah mengatakan, ya, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Bukan janganlah kalian berzina, tapi mendekati saja sudah tidak boleh. Ya, menunjukkan celah-celah menuju ke sana ditutup rapat-rapat. Ya, dan Rasul mengatakan iyyakum wadukhul ala nisa. Janganlah kalian menemui wanita. Ya, janganlah kalian campur baur dengan wanita. Ya, menemui wanita yang bukan mahramnya, yang tidak ada hubungan kekerabatan, intinya bukan mahram, kemudian berdua-duaan, ini tidak diperbolehkan. Ya, berarti tadi kalau contohnya sebagian orang yang terfitnah dengan pacaran tadi, ya, dia terkena hadis ini juga. Rasul melarangnya. Ya, kemudian ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Faraita alhamu, bagaimana menurutmu dengan ipar? Ya, beliau mengatakan alhamu maut. Ya, ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Nah, ini juga mengerikan dan realita juga terjadi di lapangan. Ya, bahayanya atau dahsyatnya ipar. Ya, kakak ipar atau ada ipar baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, ini terakhirnya tergoda sampai suami atau istri atau pasangan sahnya dikalahkan dengan iparnya.
ya, bahkan sampai ada yang berzina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, ini karena apa? Fitnah wanita, ya. Dan ini juga masalah yang besar di tengah-tengah kita. Ya, karena masalah wanita ini hampir terekspos di segala tempat, ya. Ada reklamnya atau iklan, ada wanitanya, ya. Ada lihat televisi atau lihat sosmed atau lihat medsos atau apa saja, kita perhatikan di situ ada wanitanya, ya. Mata ini begitu sering melihat wanita, ya. Sementara terkadang kita tidak menginginkannya, ya, akhirnya terlihat wanita-wanita yang apa namanya, yang tidak berpakaian atau tidak berhijab, ya. Yang berhijab saja ini bisa menjadikan fitnah bagi seseorang, lalu bagaimana ketika dia tidak berhijab, ya, maksudnya tidak mengenakan pakaian yang syar'i, ya, padahal wanita seluruh tubuhnya adalah aurat, ya, kecuali kedua telapak tangan, ya. Ini yang disepakati. Kemudian adapun wajah ataupun muka ini yang diperselisihkan. Ya, sebagian mengatakan harus ditutup, sebagian mengatakan boleh dibuka. Ya, nah ini fitnah yang dahsyat juga di tengah kaum Adam. Ya, demikian pula kaum Hawa juga hendaknya hati-hati terhadap laki-laki kaum Adam karena memang sebagaimana laki-laki menyukai wanita, wanita pun akan menyukai laki-laki. Ya. Jadi jalan selamatnya adalah tutup celah dengan rapat-rapat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari segala macam fitnah baik yang lahir maupun yang batin. Allahumma amin. Juga di zaman sekarang kita fitnah popularitas ini banyak sekali. Ada orang yang dihormati, diakui, gila jabatan, ya, gila apa, gila popularitas, berusaha untuk terkenal dengan berbagai macam cara. Padahal populer, populer atau terkenal kalau dalam kebaikan itu adalah cobaan. Ya. Jadi tidak mudah jadi orang yang terkenal. Terkenal dalam kebaikan itu adalah cobaan. Ada ustadz terkenal, ada ustadz kondang, ada syekh terkenal. Itu cobaan dan itu berat, ya. Kemudian kalau terkenal dalam keburukan, kejelekan itu adalah apa? Musibah, ya. Itu adalah musibah. Nah, banyak orang-orang yang sampai rela menanggalkan sedikit demi sedikit pakaiannya, ya, atau berpura-pura gila, berlaku yang amat hina karena ingin apa? Terkenal, ya. Kemudian juga di antara keburukan juga dalam fitnah popularitas ini, sebagian orang juga, ya, ingin terkenal dari jalur agama, ya, beribadah, melakukan ibadah tertentu, ya, semestinya untuk akhirat, dia kemudian ditampakkan, ya, dia share ke orang lain, dia agar mendapatkan jempol, agar mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, ini juga merupakan fitnah, ya. Dan ulama adalah mengatakan uktum hasanatika kama taktum sayyiatika. Sembunyikanlah olehmu kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Semestinya, ya, keburukan-keburukan kita yang diketahui oleh orang lain ini lebih baik bagi kita daripada kebaikan-kebaikan kita. Ya, kalau keburukan kita yang diketahui oleh orang lain dan pasti setiap kita memiliki keburukan, maka ini akan mendorong kita untuk evaluasi diri. Kalau kebaikan, seseorang bisa terperdaya, bisa tertipu, ya, kebaikan demi kebaikan, dipuji, disanjung, wah, lama-lama dia akan ketagihan. Padahal itu adalah fitnah. Ya, makanya yang terbaik adalah disembunyikan. Kebaikan disembunyikan sebagaimana kalau kita punya aib, kekurangan, maka kita pun akan sembunyikan juga. Ya. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, teman-teman, barakallahu fikum, termasuk juga contoh fitnah eh, yang banyak di tengah-tengah kita, terkhusus ini adalah fitnah yang merupakan fitnah syubhat, ya. Tadi beberapa contoh fitnah syubhat, tadi beberapa contoh fitnah syahwat, ya, itu sedikit sekali. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, bahkan ini lebih berbahaya, itu fitnah syubhat, ya. Yang pertama syahwat, sekarang syubhat. Untuk yang syubhat, ya, kerancuan pemikiran ataupun hal-hal yang menyimpang, ini juga tersebar dengan mudah di tengah-tengah kita, ya. Bahkan akhir-akhir ini ada muncul pondok lintas agama. Ya, kalau tidak salah ada pondok lintas agama. Ya, ini juga tidak ada pondok seperti ini. Di dalam Islam, Islam ya udah pondok buat Islam saja. Ya, tidak boleh meridhoi agama yang lainnya adalah kebenaran. Di dalam Islam, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah
Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengharap ya, selain Islam menjadi agamanya, ya, maka tidak akan diterima ya darinya, dan di akhir dia akan termasuk menjadi orang yang merugi. Ya, jadi agama satu-satunya yang harus kita jaga, akidah kita di atasnya adalah agama Islam. Ya. Kemudian juga seperti fitnah kemarin, ya, maqali rahmatan inna, bahasa semut, bahasa malaikat dan sebagainya. Ya, banyak orang-orang menjadikan bahan candaan atau bahkan ikut-ikutan. Apalagi kalau sampai membenarkan, naudzubillah, ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan banyak sekali penyimpangan, penyelewangan dalam masalah agama, ya, ya itu semuanya berarti tak apa erat kaitannya dengan fitnah syubhat, ya. Entah orang-orang juga ada yang malah memilih ateis, ya, atau mungkin memilih pluralisme beragama, sekulerisme dan seterusnya, ya. Intinya agamanya yang rusak itu berarti dia terkena fitnah syubhat, ya, pernah terkena fitnah syubhat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian kita tidak bisa panjang lebar. Terakhir, ya, terakhir sedikit saja kita akan sampaikan lalu bagaimana jalan selamat dari fitnah. Ya, bagaimana kiat kita agar bisa selamat dari berbagai macam fitnah yang ada. Saya akan sampaikan beberapa hadis dari Rasulullah SAW, dan tadi sudah diantaranya sudah kita sampaikan secara singkat. Rasulullah SAW mengatakan, ya, eh, idza ra'aitumun nas qad marijat uhuduhum, apabila kalian melihat, ya, bahwasanya fitnah itu sudah berkecamuk di tengah manusia, wa khaffat amanatuhum, sementara semakin ringan saja amanat di tengah mereka, wa kanu hakadha wa hakadha wa syabbaka baina asabihi, dan kemudian beliau mengatakan dan fitnah benar-benar sudah berkecamuk, ya, sudah bersatu menjalin, ya, beliau kemudian mengikat ataupun menjalin jari jemarinya. Kemudian akhirnya Amr bin As meminta kepada Rasulullah SAW, kaifa afalun tadi, wahai Rasulullah, lalu bagaimana solusinya ketika terjadi hal itu? Ya, beliau mengatakan, nah ini solusinya, ilzam baitaka, ya, sering-seringlah di rumah, ya, jangan keluar rumah kecuali kalau ada kepentingan, kalau ada keperluan. Rumah adalah keselamatan, ya. Kemudian yang kedua, wamlik alika lisanak. Yang kedua adalah jaga lisanmu, tahan lisanmu, kontrol lisanmu. Ya, kalau sekarang kontrol juga jari jemarimu. Ya, tahan juga jari jemarimu. Yang menjaga lisan dan menjaga tulisan. Nah, kemudian beliau mengatakan wa khudh bima ta'rif wa da' ma tunkir. Ambil yang kau ketahui itu adalah ma'ruf, ya, dan tinggalkan yang mungkar. Nah, pokoknya sudah perhatikan yang ma'ruf itu lakukan, yang mungkar tinggalkan. Kemudian beliau mengatakan wa 'alaika bi amri khassati nafsika wa da'anka amral amah. Ya, kemudian urusilah dirimu sendiri, fokuslah mengurusi dirimu sendiri, urusan privasimu. Ya, adapun urusan orang lain maka tinggalkanlah. Ya, jadi tidak kepo urusan orang lain, tidak sibuk mengurusi orang lain, ya, tapi urusi diri sendiri. Karena keselamatan adalah dengan mengurusi diri kita sendiri, ya, dengan perhatian membenahi diri, evaluasi diri, ya, belajar agama diamalkan, kemudian apa yang kurang dari amalan-amalan, kemaksiatan apa yang masih dilakukan, kemudian dibenahi. Nah, ini adalah jalan keselamatan. Di rumah itu adalah keselamatan. Kalau perlu keluar, keluar. Bukan keluar tanpa sebab, tanpa kepentingan tertentu, yang ini bisa mengakibatkan seorang itu ketika keluar rumah, ya, fitnah itu akan menyambar-nyambar dirinya, ya. Kemudian itu tadi berarti ada tiga. Di rumah jaga lisan, atau ada empat, ya. Di rumah jaga lisan, melaksanakan yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Kemudian terakhir mengurusi diri sendiri. Kemudian yang kelima, hendaknya seseorang berusaha untuk memperbanyak ibadah. Ya. Rasul alaihissalam mengatakan al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Ibadah di masa fitnah itu seperti hijrah kepadaku. Ya. Ibadah di masa fitnah seperti hijrah kepadaku. Ya, karena memang ketika terjadi banyak fitnah, ya, sebagaimana sekarang kita pun banyak sekali cobaan, godaan, ya, dan seterusnya. Ini banyak orang yang lalai dari beribadah karena banyak orang yang sibuk kepo terhadap fitnah, ya, bahkan mereka suka atau bahkan tenggelam, ya. Adapun orang yang beribadah mereka sedikit, ya, mereka sedikit. Maka itu beribadah dikala fitnah melanda, ya,
jalan keselamatannya itu dengan beribadah, dan itu lebih istimewa, ya, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak ibadah. Ya, ibadah-ibadah wajib dijaga, kemudian ibadah-ibadah yang sunnah berusaha untuk dibanyakan, salat 5 waktu, setelah itu kemudian salat-salat sunnah, ya, kemudian puasa-puasa sunnah, kemudian sedekah, membanyak tilawah Al-Quran, ya, intinya digunakan untuk waktu yang ada untuk kebaikan. Dan terakhir, ya teman-teman sekalian, barakallahu fikum, yang terakhir adalah sebagaimana yang sudah disampaikan di muka tadi di awal dari hadis Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang fitnah, yaitu menjaga iman, ya, menjaga iman. Faman ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah fal tudrikhu mautatuhu wa huwa mu'min billahi wal yawmil akhir. Yaitu hendaknya ketika dia ingin dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, ya, hendaknya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi jaga akidah, jaga iman. Pelajari terus tentang keimanan, ya, perincian-perinciannya, dalami sedalam-dalamnya, ya, keimanan sesuai dengan dalil Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang kedua, ya, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaknya dia berusaha untuk bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang dia inginkan orang lain itu berinteraksi dengan cara tersebut kepadanya. Ya, jadi berbuat baik pada orang lain, ya, sebagaimana dia ingin orang lain berbuat baik kepadanya. Jangan mengalamatkan keburukan pada orang lain, sebagaimana dia tidak mau orang lain pun mengalamatkan keburukan pada dirinya. Ya, jadi ini poin-poin penting. Ya, kalau mau ditambah lagi, satu poin ini juga penting, yaitu memperbanyak doa pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari segala fitnah yang lahir maupun yang batin. Jadi perbanyak doa agar diberikan keselamatan, agar diberikan dari segala macam fitnah, berdoa agar diperbaiki hatinya, agamanya, kemudian doa agar diberikan keteguhan dalam beragama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa-doa yang tidak boleh luput dari kita, berdoa dengan khusyuk, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, bukan hanya lisan saya tapi satukan pikiran dengan lisan, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, ya, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan doa-doa baik kita tersebut. Nah, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi nasihat bagi kita semuanya. Ya, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Saya kembalikan ke Mas Okta, silakan. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan sampaikan kepada Ustaz Muhammad Suhan Jauhari, Hafizahullah, telah memberikan ilmunya kepada kita. Ini Ustaz izin ada dua pertanyaan Ustaz di chat. Ada satu Silakan. yang di everyone dan satu di Japri Ustaz. Ini yang Silakan. pertama mungkin sudah terbahas Ustaz, tapi mungkin barangkali mau menambahkan dari Muhammad Fikri. Ustaz, apa yang bisa dilakukan supaya selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman ini? Terima kasih. Eh, itu sebenarnya apa yang ditanyakan ini, ya. Barakallahu fiik, kurang lebih sama, ya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, dan terus terang kalau kita mau membahas masalah fitnah ini memang panjang lebar dan banyak yang belum tercakup juga tadi dalam dalam kajian, termasuk diantaranya adalah fitnah fitnah setan gepeng. Ya, maksudnya fitnah HP ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, dia akan menjadi seakan-akan seperti syaitan, ya, gepeng dia bentuknya. Nah, ini juga Allahul musta'an, kita semuanya secara tidak langsung terjerumus dalam fitnah ini. Makanya ketika kita mau membeli gadget, ya, atau kuota internet ataupun apa lagi, ya, luruskan niat. Jangan sampai niatnya itu untuk keburukan, ya, untuk bermaksiat, niatnya untuk apa lagi? Intinya untuk yang tidak baik. Ya, ini kalau seperti itu berarti nanti kalau seseorang membeli sarana, ya, termasuk ini adalah sarana HP ini, kemudian niatnya tidak baik, maka berarti dia eh, membeli sesuatu yang haram. Ya. Nah, selain dari beberapa poin yang disampaikan tadi, berapa tadi? 4, 5, 6, 7, ya. 7 atau 8 total yang disampaikan tadi, maka satu poin penting, ya, kita berusaha untuk menjaga diri kita dari HP ini. Ya, menjaga diri kita dari HP. Dan dari kesemua itu,
kalau mau diringkas, ini ada hadis dari Rasulullah SAW yang sangat baik, yang mencakup semua itu. Ya, beliau pernah menasihatkan Mu'ad bin Jabal dan Abu Dzar kalau tidak salah ya. Apa itu? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Apa itu? Artinya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ini mencakup semuanya, berarti kebaikan-kebaikan dilakukan, keburukan-keburukan ditinggalkan. Ya, setelah didasari dengan ilmu. Makanya seseorang kalau dia ingin benar-benar bisa bertakwa harus belajar, tidak bisa tidak. Takwanya orang awam dengan takwanya orang yang berilmu berbeda. Takwanya orang berilmu dengan orang ulama ya itu berbeda. Dan Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang benar-benar takut pada Allah dari hambanya hanyalah para ulama, hanyalah para orang-orang yang berilmu. Jadi kalau mau bertakwa dengan sungguhnya ya, tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang maksiat, mana yang dosa, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, terus belajar ilmu. Ya, upgrade ilmunya, ya ilmunya terus ditingkatkan. Kemudian seandainya jatuh ke dalam kekeliruan, kata Rasulullah, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutkanlah amalan yang buruk dengan yang baik. Niscaya yang baik, amalan baik ini bisa menghapus amalan yang buruk. Ya, berarti kalau seandainya seorang berdosa dan itu ada sesuatu yang pasti, sesuatu yang niscaya selama masih hidup tidak bisa lepas dari dosa, maka eh, hendaknya dia ikutkan atau lanjutkan dengan kebaikan, tobat nasuha, kemudian memperbanyak amal soleh, ya, berusaha untuk benar-benar tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Seandainya sebulan, 2 bulan, setahun lagi terjerumus lagi, tobat lagi. Jadi tobat ini lakukan dan terus lakukan. Dan ketiga, ini nasihat juga dari Rasulullah, ya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji, ya, dengan budi pekerti yang luhur. Ini berarti sudah masuk kepada yang disampaikan tadi. Ya, poin yang pentingnya bertakwalah kalian pada Allah dimanapun kalian berada. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, izin untuk dibacakan pertanyaan kedua, Ustaz. Silakan. Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon minta pencerahannya. Ketika zaman sekarang banyak muncul ustadz yang tidak memiliki sanad ilmu agama, tidak memiliki sanad keluarga yang ahli dalam agama. Bahkan dia tidak berpendidikan agama. Mereka dengan lantang mengaku bahwa dirinya adalah ahli agama sehingga banyak orang yang disesatkan olehnya. Saya mencoba memberitahu bahwa ustadz itu tidaklah baik, namun saya malah dikucilkan dan dipandang buruk. Ustadz, apakah saya lakukan itu benar atau salah? Itu Baik. pertanyaannya. Ya, ya. Sanad, ya. Sanad itu penting, ya. Tapi tinggal diperhatikan bagaimana hakikatnya atau realitanya terhadap masalah sanad ini. Karena kalau kita berbicara sanad, ya ada pengusung kebenaran, banyak mereka memiliki sanad, pengusung kebatilan juga, ya, atau orang-orang yang eh, menarik masyarakat ke dalam keburukan juga bisa jadi memiliki sanad, ya, dan sanad itu semakin ke sini semakin mudah untuk didapatkan, ya. Ini saya perhatikan di awal-awal atau ketika masa corona itu semakin mudah. Dan dalam mengambil sanad, ya, kalau orang dahulu kan harus bertatap muka langsung, berjumpa langsung. Kalau sekarang via Zoom bisa, via YouTube juga, buka YouTube bisa dapat sanad, ya, dengan syarat online langsung, bukan rekamannya. Pakai apa lagi ya? Jadi mudah untuk mendapatkan sanad, ya, di mana ilmu di dibaca mata santai sanad, ya, itu pun apa namanya mudah, ya, berapa sanad dari kecil, ya. Tapi terkadang dan banyak ustadz yang seperti itu, tapi terkadang yang menjadi masalah adalah apa kita memahami dengan benar kitab tersebut, sudah diamalkan atau belum, ya, dan seterusnya. Sehingga sanad itu bukan hanya sekadar saya punya sanad
sementara dia terkadang tidak paham isi buku yang dimaksud atau atau tidak diamalkan buku yang ada. Karena sekali lagi kalau kita berbicara untuk mendapatkan sanad, ya itu ada yang dengan metode majelis sama yang hanya duduk membaca kitab dengan cepat, ya. Buku tipis kecil pun setengah jam bisa selesai tergantung tebal tipisnya, ya. Nah, itu dengan baca yang sangat cepat bacanya. Ya. Nah, terkadang ada orang-orang yang mencukupkan seperti itu saja, maka ini tidak benar. Metode yang benar adalah dipahami, ya dipahami dari awal sampai akhir dengan dikasih syarah, ya, hingga akhirnya kemudian diberilah sanad orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya, ya, orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, ya. Terlepas dari itu, terlepas dalam masalah sanad ini dalam beragama, karena terkadang ada sebagian orang mengklaim pokoknya harus beragama harus sanad, kemudian mungkin menuduh pihak yang lainnya tidak memiliki sanad, padahal bisa jadi pihak yang lain itu memiliki sanad tapi dia tidak tidak mempermudah untuk mengeluarkan sanad tersebut, ya. Eh, Sehingga bagaimana sikap kita? Pokoknya dalam beragama kita banyak ustadz, banyak ulama, ya. Rujukan yang kita sepakati adalah Al-Quran dan hadis, ya. Lihat Al-Quran dan hadis, kemudian pahami sesuai dengan penjelasan ulama, ya. Karena kebenaran bisa jadi muncul dari ustadz yang kita suka dengannya, di satu sisi juga bisa jadi muncul dari ustadz yang mungkin kita kita kurang respect dengannya, ya, sehingga kita tidak boleh taklid buta, benar salah pokoknya dibela, ya, maju tak gentar membela membela yang apa, yang ini atau yang itu, tidak, ya, tapi diperhatikan dengan baik mana dalilnya, apakah ada dalilnya, bagaimana penjelasan ulama tentangnya, dalilnya jelas atau tidak, sehingga ini memacu kita juga untuk belajar mempelajari lebih dalam tentang syariat ini, ya, supaya tidak keliru, ya, supaya tidak keliru. Adapun kalau kita seandainya memang sudah benar-benar bahwa kita memberikan nasihat kepada orang agar mengikuti orang yang benar-benar memiliki sanad dan itu baik, kemudian nasihatnya ditolak, ya tugas kita hanya memberikan nasihat. Nah, tugas kita hanya memberikan nasihat. Ya, adapun diterima atau tidak, ya maka itu bukan tugas kita lagi, ya. Bagaimana kalau dikucilkan, dijauhi, ya dan sebagainya? Ya kita coba introspeksi diri apa yang keliru dari diri kita. Kalau memang sudah benar, ya, kalau memang sudah benar, maka Rasulullah SAW dahulu pun pernah dikucilkan, pernah dijauhi, pernah dijuluki dengan julukan-julukan yang tidak baik, ya, dan seterusnya. Ya, jadi dalam menyampaikan agama butuh butuh kesabaran, butuh memberi nasihat. Setelah itu semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi juga sudah saya ingatkan sekali lagi bagaimana, ya, cara metode belajar agama yang benar, ya, supaya tidak keliru, ya, supaya tidak keliru, karena firqah-firqah atau sempalan-sempalan atau golongan-golongan yang sesat, sekte sesat di dalam Islam pun mereka berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita pahami atau Al-Quran dan hadis, ya. Makanya tinggal kita pahami lewat jalur yang benar. Ya, bahkan Abdurrahman bin Muljam tadi yang membunuh Ali bin Abi Thalib pun sambil membacakan dua firman Allah, ya. Di antara yang dibacakan inil hukmu illa lillah, ya. Hukum itu hanya milik Allah, ya. Jadi dia adalah orang-orang Khawarij, ya. Tapi ketika membunuh sahabat yang dibunuh, ya, dengan membacakan Al-Quran, ya. Makanya supaya tidak Al-Quran berhenti di kerongkongan, kita pelajari tafsirannya dan seterusnya, ya, dan kita sibukkan dengan belajar dan belajar. Adapun masalah dakwah dan sebagainya itu tugas ustadz, tugas para ulama. Adapun diri kita terus kita upgrade ilmu, belajar dan terus belajar, kemudian kita amalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan sudah habis, maka mungkin setelah ini ada penutup dari Ustadz. Setelahnya insya Allah akan langsung ditutup oleh kami. Terima kasih Ustaz sekali lagi untuk ilmu dan waktunya. Jazakumullah khairan katsira. Untuk penutupnya, falyatafadhal masykur. Wa jazakumullahu khairan. Iya, nasihat buat kita semuanya, saya pribadi dan kita semuanya, yang baik-baik kita, ya, di masa masa seperti ini, di mana kalau kita
terus belajar agama ternyata fitnah itu tidak sedikit ya, maka yang terbaik adalah sibukkan diri kita dengan terus belajar agama supaya kita tidak terombang-ambing dengan fitnah yang ada. Makanya kita berusaha untuk menjadi manusia yang berprinsip ya, dan prinsip terbaik adalah prinsip Islam. Dan Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka itu sibuk diri kita dengan belajar agama, amalkan, belajar, amal. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari berbagai macam fitnah. Kalau keliru, tobat, introspeksi diri, terus lagi beragama. Jangan sampai ada kata-kata putus asa kepada rahmat Allah. Karena putus asa pada rahmat Allah itu termasuk dari dosa besar. Itu suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus belajar agama, amalkan, doa kepada Allah, dan ini terus dijaga sampai eh, ajal menjemput kita. Ya, ini saja mungkin sedikit dari saya sebagai penutup. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.